Ketika dia berinteraksi dengan sesama muslimnya, baik itu yang satu golongan atau satu pemahaman, atau dia di luar golongannya atau di luar kelompoknya, maka tetap bersikap lemah lembut dan mendahulukan kasih sayang. Islam rahmatan lil alamin adalah sebuah ajaran penting yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Melalui ajaran ini, Islam dan para penganutnya bisa menebar rahmat kepada siapa dan apapun, bahkan kepada orang munafik dan non-muslim sekalipun. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran ini disalahpahami oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Simak pandangan Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LC terkait pemahaman yang benar tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu berangkat dari firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka berangkat dari ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat. Maka risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah membawa rahmat. Maka Islam itu rahmatan lil alamin. Apa Islam rahmatan lil alamin? Itu adalah Islam yang cara penyampaiannya itu penuh dengan kasih sayang, yang mendahulukan kedamaian dan ketenteraman. Ketika dia melaksanakan amar ma'ruf, maka dilaksanakan dengan ma'ruf, juga dengan baik. Ketika dia melaksanakan nahi mungkar, juga dilaksanakan dengan ma'ruf, dilaksanakan dengan baik juga, sehingga akan melahirkan kasih sayang dan satu sama lain saling mencintai. Islam rahmatan lil alamin ini di konteks di Indonesia ini lebih banyak menceritakan tentang muamalah, bicara tentang interaksi dengan bangsa di Indonesia, baik berinteraksi sesama muslimnya atau berinteraksi dengan non-muslim. Ketika dia berinteraksi dengan sesama muslimnya, baik itu yang satu golongan atau satu pemahaman, atau dia di luar golongannya atau di luar kelompoknya, maka tetap bersikap lemah lembut dan mendahulukan kasih sayang. Dan ketika bicara menggunakan sopan santun yang menunjukkan dia itu satu sama lain saling mencintai. Kenapa begitu? Karena dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Muslim yang sejati itu adalah di mana lidahnya dan tangannya itu tidak mengganggu orang lain. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati di mana Muslim yang lain itu tidak terganggu dengan tangan dan lidahnya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan non-muslim? Bagaimana kita memperlakukan mereka dengan penuh akhlak yang mulia? Tapi ketika harus mengajak mereka kepada ajaran Islam, maka menggunakan diksi dan daksi yang penuh kasih sayang, yang tidak menyakiti hati mereka. Di antaranya tidak mencaci agama mereka dan tidak mencaci sesembahan mereka. Yang pertama, orang yang melakukan anak-anak amar ma'ruf nahi mungkar itu harus pahami terhadap objek yang diajarkan. Materi yang akan diajak, dari kebaikan yang akan ajak itu harus paham dengan betul. Ketika mengajak mereka pada agama Islam, harus pahami Islam yang benar. Kemudian dia itu harus memahami metode yang benar. Mengajak pada siapa dia? Kepada non-muslim, dan ketepatan profesinya apa? Dan intelektualnya bagaimana? Nah, kemudian cara penyampaiannya itu disampaikan dengan penuh hikmah, penuh bijaksana, dan menggunakan kata-kata yang baik, dan menggunakan dialog-dialog yang baik. Hindari kata-kata yang sifatnya merendahkan orang lain, dan hindari sikap dan tindakan yang dianggap menghina orang lain. Itu rahmatan lil alamin di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Islam rahmatan lil alamin.
Yang pertama, mari kita bersama-sama memahami Islam secara sempurna, baik berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan ibadah, dan berkenaan dengan muamalah. Belajar dari sumber, dari buku rujukan yang standar, dan belajar kepada ulama yang ahli. Ketika dia belajar tauhid, belajar pada ulama yang ahli tauhid. Ketika belajar tafsir, belajarlah pada ulama yang ahli tafsir. Setelah itu, mari kita amalkan dengan baik, dengan sempurna. Kemudian tunjukkan bahwa kita orang muslim yang baik, mempunyai akhlak yang mulia, dan ketika berdakwah kepada orang lain, tunjukkan dengan akhlak yang mulia, hindari perilaku-perilaku yang menjelekkan dan mengotori kesucian Islam, baik sikap, kata-kata maupun tulisan. Kemudian lebih dari itu, mari kita bersama-sama menjaga kedamaian, menjaga ketentraman, terutama kita bermedia sosial. Ya. Disampaikan